Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah kita masih membahas tentang beberapa poin terkait fikih ikhtilaf. Di kesempatan ini kita akan membaca poin yang ke-9, yaitu dianjurkan untuk keluar dari perbedaan al-khuruj min al-khilaf. Telah kita pahami bahwa kesepakatan dan kesamaan pendapat serta persatuan itu lebih dekat kepada rahmat. Persatuan, kesamaan pendapat, kesepakatan itu lebih dekat dengan rahmat. Karena berarti kaum muslimin hanya memiliki satu prinsip yang sama, satu prinsip yang seragam. Sehingga ketika kaum muslimin dalam kondisi semacam ini, maka tidak ada satupun perbedaan di antara mereka membuat suara mereka jadi satu. Membuat prinsip mereka satu. Dan ketika prinsip mereka satu, itu akan lebih dekat kepada kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu, segala potensi perbedaan diupayakan untuk diminimalisir. Segala potensi perbedaan diupayakan untuk dikurangi. Sebisa mungkin, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka menekan terjadinya perbedaan di tengah umat. Baik, ini penting untuk kami pahami, untuk kita pahami karena sekali lagi adanya perbedaan itu nggak nyaman. Kemarin kita membuat sebuah ilustrasi. Ketika Anda sebagai seorang anak, lalu orang tua sering berbeda. Dan perbedaan orang tua itu ditampakkan di hadapan anaknya. Perbedaan orang tua itu ditampakkan di hadapan anaknya. Kalau anaknya mungkin sudah dewasa dan orang tuanya sudah di usia uzur, misalnya 70 tahun, 80 tahun. Ketika orang tuanya berbeda pendapat, mungkin anaknya masih merasa ringan ya, santai. Tapi kalau anaknya masih belum dewasa, masih sangat butuh orang tua di usia SMP, di usia SMA atau bahkan usia kuliah. Kemudian orang tuanya masih di usia 50 tahunan dan seterusnya. Lalu mereka beda pendapat. Kadang anak sampai muncul rasa ketakutan. Ketakutan apa? Khawatir orang tuanya berpisah. Itu salah satu di antara contoh sebuah perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkungan yang sangat kecil, yaitu keluarga. Maka Anda bisa bayangkan ketika perbedaan pendapat itu terjadi pada lingkungan yang lebih besar. Dalam sebuah kampung, ketika terjadi perbedaan pendapat, kadang masyarakatnya jadi tidak nyaman. Sehingga mereka mengatakan, kita nggak kompak, gitu ya. Kalau nggak kompak, jadinya kurang asyik, kurang nyaman. Yang satu pengennya A, yang satu pengennya B, ribut dalam satu grup kampung. Dalam lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya di sebuah masjid, masjid ini ketakmirannya dari beberapa kampung, lalu mereka beda pendapat. Akhirnya takmir nggak kompak, ribut dalam satu grup WA. Dan setiap potensi keributan itu menyebabkan ketidaktenangan yang dialami oleh mereka yang ada di sana. Karena itu jika terjadi perbedaan pendapat, maka sebisa mungkin diminimalisir angkanya. Di sini kita sebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi tindakan dan mengambil pendapat yang menyimpang dari ijma. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa ditoleransi, ini yang pertama tadi ya, hindari yang menyimpang dari ijma. Yang kedua, jika ada pendapat yang tidak bisa ditoleransi, maka boleh dilakukan ingkarul mungkar. Tidak bisa ditoleransi
pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas kalau ada perbedaan pendapat yang dia sangat jauh dari dalil kebenaran. Yang dia jauh dari dalil, dia jauh dari kias yang jali. Maka pendapat semacam ini boleh untuk diingkari. Sehingga boleh dilakukan ingkarul mungkar terhadap pendapat yang menyimpang dari kebenaran. Agar orang yang menyimpang segera kembali kepada kebenaran. Misalnya ada orang yang punya pendapat jilbab itu nggak wajib bagi perempuan, sehingga mereka boleh keluar rumah tanpa jilbab. Jelas ini pendapat yang menyalahi ijma dan tidak bisa ditoleransi. Meskipun yang berbicara adalah seorang yang dianggap tokoh di masyarakat. Tapi justru ketika dia bicara seperti itu menunjukkan kalau dia adalah orang yang pemahaman agamanya menyimpang. Dia punya penyimpangan dalam masalah pemahaman agama. Atau dia punya pendapat bahwa zina diperbolehkan dengan alasan-alasan yang dia sampaikan. Ini juga pendapat yang menyimpang. Sehingga ketika orang punya pendapat-pendapat yang menyimpang semacam ini, maka orang boleh menyerang bareng-bareng. Diviralkan bahwasanya ini adalah kesesatan, pendapat ini adalah penyimpangan, agar yang bersangkutan segera kembali kepada kebenaran. Kalau dia tetap bertahan di sana gimana? Ya, kalau dia tetap bertahan di sana ya berarti dia sengaja fastahabbul ama 'alal huda, lebih milih kebutaan daripada jalan yang terang. Lebih memilih kegelapan daripada jalan yang terang. Dan itu berarti prinsipnya orang yang dikuasai hatinya oleh hawa nafsu. Kemudian nomor 3, jika terjadi perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi, sehingga dia masuk ikhtilaf yang mubah, maka bisa dilakukan diskusi untuk menentukan pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran. Tidak dilarang membahas ikhtilaf, terutama untuk ikhtilaf yang sifatnya ditoleransi. Yang dilarang adalah memaksakan pendapat tertentu padahal perbedaan ini masih bisa ditoleransi, itu yang dilarang. Maka tolong bedakan dua hal ini. Kalau orang memaksakan pendapat tertentu, si A, si B, C, D, E misalnya. Maka A memaksa B, C, D, E. Kamu harus mengikuti pendapat saya. Kalau enggak, kalian nanti tak tembak semua. Kayak gini enggak boleh. Kamu harus ikut saya. Kalau enggak, kamu enggak boleh tinggal di sini. Seperti ini enggak boleh. Karena tidak boleh memaksakan pendapat. Tapi kalau mereka berbeda pendapat, lalu membahas perbedaan yang terjadi di kalangan mereka, tidak masalah. Sehingga enggak boleh ada istilah, jangan menyebut perbedaan pendapat. Ya, marakno rame. Itu pemicu bikin rame. Bukan seperti itu. Adanya perbedaan pendapat kita angkat dalam rangka untuk kita bahas. Mana yang lebih mendekati kebenaran, tidak dilarang dalam syariat kita. Karena itu salah satu di antara sifat orang yang terpuji adalah alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mau mendengarkan pendapat dan dia mengikuti mana yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah mengambil sikap keluar dari khilaf selama memungkinkan untuk dilakukan. Kita ulangi, yang keempat adalah mengambil sikap keluar dari perbedaan selagi masih memungkinkan untuk dilakukan. Nah, bagian keempat inilah yang akan kita bahas. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya perbedaan pendapat. Yang pertama adalah hindari semua pendapat yang menyalahi ijma. Karena kalau sudah ijma, jangan buat pendapat yang baru. Yang kedua, lakukan ingkarul mungkar jika ada pendapat yang jelas menyalahi kebenaran. Seperti yang tadi kita sebutkan ya. Mengatakan bahwasanya sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Allah gede banget misalnya. Diterjemahkan. Allahu Akbar diterjemahkan. Nanti baca Fatihah diterjemahkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga dia baca Al-Fatihah tapi diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Belum lagi dengan doa-doa yang lainnya. Jelas kita katakan ini pendapat yang sesat.
maka boleh untuk diingkari. Dan kita sebutkan nilai kesesatannya. Karena orang disebut sesat jelas dia nggak mau kalau dia masih punya akal ya. Sehingga setelah dia disebut sesat, disebutkan alasan kesesatannya, kok masih ngeyel, nah, sudah berarti memang orang ini tetap bertahan dalam kesesatan. Sehingga kita kasih label dia orang sesat, memberikan peringatan kepada masyarakat bahwasanya orang ini memiliki pemahaman yang menyimpang. Seperti tadi ya, dia sholat dan bacaannya menggunakan bahasa yang selain bahasa Arab. Al-Fatihah diterjemahkan, Takbiratul Ihram diterjemahkan, dan seterusnya. Kalau masalah menerjemahkan, banyak orang yang bisa, banyak orang yang tahu, sehingga bisa menerjemahkan Al-Fatihah. Ya, itu bukan prestasi satu-satunya yang dia punya, banyak orang yang ngerti. Cuman masalahnya ketika itu dilakukan dalam sholat, jelas sholatnya batal. Atau ada yang berpendapat bahwasanya wanita bisa menjadi imam bagi lelaki, bahkan bisa ngisi Jumatan, lalu jadi khotib Jumat, terus jadi imam Jumat. Jelas ini pendapat yang menyimpang, dan ini boleh dilakukan ingkarul mungkar. Atau ada orang yang punya pendapat bahwa terutama terkait masalah kematian itu cukup banyak. Orang yang sudah mati nanti rohnya akan balik lagi ke rumahnya. Terus dia akan menemani orang yang ditinggal mati, keluarga yang ditinggal mati selama sekian hari. Subhanallah, ini keyakinan jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, mereka terkadang punya keyakinan semacam ini. Sebagian di antara mereka punya keyakinan semacam ini, bahwasanya ruh itu balik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika Allah menyebutkan dialog orang yang sudah mati, di mana dia menghendaki agar dikembalikan, dihidupkan ke muka bumi, sehingga dia bisa beramal, melakukan amal soleh yang selama ini tidak dia lakukan. Allah katakan, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang dikatakan oleh dia saja, yaitu sebagian orang jahiliyah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka ada barzakh, yaitu ada alam pemisah sampai kiamat. Makanya disebut sebagai alam barzakh, karena dia menjadi pemisah, pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Karena namanya barzakh itu artinya pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga antara satu dengan yang lain tidak bisa saling melalui. Tidak bisa saling nabrak, nggak bisa saling masuk. Masya Allah. Padahal itu air. Dan manusia menyaksikannya. Bagaimana ketika dua lautan bertemu, yang satu berwarna coklat misalnya, yang satu berwarna biru, dan mereka tidak bisa saling bergabung. Sampai ada sebagian orang ya yang mencoba untuk melakukan penelitian. Dia melewati lautan yang seperti ini, lalu dia ambil sampel air yang berwarna A dan sampel yang kedua air yang berwarna B. Dibawa ke daratan, terus dicampur, dibawa naik ke kapal atau kemana begitu, dicampur, nyampur itu, airnya nyampur. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan, tapi mereka tidak bisa saling melampaui. Karena ada barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh, pemisah, sehingga antara satu lautan dengan lautan yang kedua tidak bisa saling melampaui. Baik, kembali ke sini. Kemudian yang ketiga adalah jika terjadi ikhtilaf yang mubah, maka boleh diskusi untuk mencari tahu mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Kita jumpai misalnya tentang masalah kunut subuh, tentang masalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim,
bagi imam itu dikeraskan ataukah dipelankan pada saat sholat jahriyah, nah itu silahkan didiskusikan. Baik, selanjutnya yang keempat adalah berusaha untuk keluar dari khilaf. Bagian keempat ini akan kita bahas. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan ilustrasi beberapa sikap keluar dari khilaf sebagai berikut. Yang pertama, ulama berbeda pendapat. Apakah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardu ain, fardu kifayah, ataukah sunnah muakkad? Ada 3 pendapat ya. Laki-laki sholat jamaah di masjid, apa hukumnya? Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada 3 pendapat. Si A lebih memilih pendapat bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad misalnya. Menurut si A, sholat jamaah itu sunnah muakkad. Kendati demikian, si A tetap ditekankan untuk selalu hadir dalam sholat jamaah di masjid dalam rangka keluar dari khilaf. Artinya, ketika si A selalu datang jamaah ke masjid, sikapnya disetujui oleh semua ulama. Paham ya? Sikapnya disetujui oleh semua ulama, karena menurut ulama yang mengatakan sunnah muakkad, mereka tetap sangat menekankan agar sholat berjamaah dilakukan di masjid. Artinya begini, ya. Kalau kita buat ilustrasi seperti ini. Jadi di situ ada pilihan ya. Kita bicara sholat jamaah bagi laki-laki. Sholat jamaah bagi lelaki di masjid, bukan di rumah bersama istri dan anaknya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, wajib ain. Yang kedua, fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah muakkadah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan di rumah lebih dianjurkan. Itu tidak ada. Sunnah muakkadah. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah di rumah lebih baik daripada di masjid. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Adanya 3 ini. Sudah? Anggaplah misalnya si A lebih memilih pendapat bahwasanya sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Sehingga kalaupun tidak sholat jamaah, dia tidak berdosa. Baik. Kalau dia menganggap bahwasanya sholat jamaah itu sunnah muakkadah, lalu pemahaman itu dimiliki oleh masyarakat sekampung. Dimiliki oleh masyarakat sekampung. Akhirnya masjid itu kosong. Masjidnya kosong. Tidak ada orang yang sholat di sini. Kenapa? Semuanya memahami sunnah muakkadah. Maka Anda bisa bayangkan, ulama yang mengatakan fardu kifayah akan memarahi si A dan memarahi para masyarakat yang ada di kampung. Ulama yang mengatakan fardu kifayah akan memarahi si A. Kamu kenapa nggak sholat jamaah? Ini fardu kifayah, lihat masjidmu kosong. Nanti dosa sekampung kamu. Yang mengatakan fardu kifayah akan marah sama si A. Demikian pula yang mengatakan fardu ain akan marah sama si A. Kamu kenapa nggak sholat jamaah? Ini kan wajib ain. Kalau enggak kamu berdosa. Taib. Jadinya dalam posisi ini, kalau si A tidak sholat jamaah, dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib ain dan dimarahi oleh ulama yang mengatakan fardu kifayah. Paham ya? Tapi kalau si A datang ke masjid, dia datang ke masjid, ini masjid ya. Si A datang ke masjid. Maka yang mengatakan fardu ain mengatakan jempol kamu karena kamu melakukan kewajiban. Yang mengatakan fardu kifayah dia akan bilang, Anda sudah benar karena Anda melaksanakan fardu kifayah. Yang mengatakan sunnah muakkad juga akan mengatakan kamu mendapatkan pahala menjalankan sunnah muakkad. Jadi saat dia hadir di masjid mengikuti sholat jamaah, semua ulama ini sepakat yang dilakukan oleh A benar, gitu ya. Semua ulama ini sepakat yang dilakukan oleh si A benar.
Itulah yang dimaksud si A mengambil posisi keluar dari khilaf. Artinya daripada saya sholat di rumah, nanti dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib ain, dimarahi oleh ulama yang mengatakan fardu kifayah, mending saya datang ke masjid, dan kalau saya datang ke masjid berarti semua ulama akan setuju dengan sikap saya. Saat semua ulama setuju dengan sikap Anda, berarti Anda keluar dari khilaf. Baik, coba kita lihat ilustrasi yang kedua. Ulama berbeda pendapat apakah menyembelih kurban bagi orang yang mampu hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah. Anggaplah si B lebih memilih pendapat yang mengatakan sunnah muakkad. Namun kendati demikian, si B tetap dianjurkan untuk berkurban selama dia mampu dalam rangka keluar dari khilaf. Dengan berkurban, si B memilih sikap disetujui semua ulama. Karena menurut ulama yang menilai sunnah, bukan berarti mereka menganjurkan untuk meninggalkan kurban. Baik, jadi dengan mengambil pendapat, dia memilih pendapat bahwasanya kurban itu sunnah muakkad. Tapi ada pendapat yang lain kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Kita bicara bagi yang mampu. Kurban bagi yang mampu. Sudah? Kalau B berkurban, maka berarti ini semuanya sepakat yang dilakukan oleh B itu benar. Tapi kalau B tidak berkurban karena dia menganggap itu sunnah muakkad, nanti B akan dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib. Maka daripada dimarahi oleh ulama yang mengatakan wajib, mending pilih apa? Berkurban. Baik. Ilustrasinya kayak gini. Seorang anak misalnya berada di rumahnya. Bapaknya mengatakan, kamu boleh malam ini nggak belajar. Tapi kalau belajar, saya kasih hadiah. Jadi menurut bapaknya, belajar bagi kamu untuk malam ini sifatnya anjuran. Menurut ibunya, kamu wajib belajar. Kalau enggak, ibu kamu akan marah. Kamu wajib belajar malam ini, kalau enggak, ibumu marah. Sudah? Jadi terjadi perbedaan pendapat antara bapak dan ibunya dalam satu rumah. Anak ini datang di malam hari. Dia tahu, kalau dia nggak belajar, nge-game atau apa, bapaknya nggak bakalan marah. Cuman kalau dia belajar, bapaknya seneng. Bapaknya seneng lihat anaknya belajar. Tapi untuk ibunya, kalau dia nggak belajar, ibunya marah. Dan kalau dia nggak belajar, ibunya akan marah. Kalau dia belajar, ibunya seneng. Karena menurut ibunya, belajar di malam ini wajib. Baik. Sekarang, Anda sebagai anak, gimana sikap yang tepat? Kalau disebut keluar dari khilaf, saya kalau nggak belajar, bapak saya nggak marah. Tapi ibu saya bisa marah. Maka Anda pilih yang mana? Mending Anda belajar, bapak senang, ibu tidak marah. Paham ya? Sehingga Anda memilih sikap yang disetujui oleh seluruh anggota rumah tangga. Itulah yang saya maksud keluar dari khilaf. Kita lanjutkan. Ilustrasi yang ketiga. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkumur ketika wudhu. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, berkumur ketika wudhu hukumnya sunnah. Adapun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, hukumnya wajib. Si D hendak berwudhu dengan pendapat Syafi'iyah. Ditekankan sebisa mungkin untuk tetap berkumur agar dianggap sah berdasarkan semua pendapat ulama. Ketika si D berkumur pada saat berwudu, menurut Syafi'iyah wudunya sah, bahkan lebih afdol. Tapi kalau dia nggak berkumur, menurut Syafi'iyah wudumu sah, tapi kamu meninggalkan yang sunnah. Wudumu sah, kamu meninggalkan yang sunnah. Namun menurut ulama mazhab yang lain, wudumu batal. Karena kamu tidak berkumur. Maka lebih baik yang mana? Berkumur. Lebih baik dia berkumur. Sehingga dia bisa pastikan wudunya sah menurut para ulama.
Prinsip semacam inilah yang pernah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dan dinukil oleh Ibnu Muflih. Beliau pernah mengatakan, innal mukhtalafa fihi la inkara fihi. Sesuatu yang diperselisihkan itu tidak ada pengingkaran di sana, sehingga nggak boleh saling mengingkari. Walakin inna dabahu ala jihatin nasiha ilal khuruji minal khilaf fahuwa hasanun mahbub mandubun ila fi'lihi birifkin. Namun jika ada orang yang memberikan motivasi sebagai nasihat untuk keluar dari perbedaan pendapat, tentu ini adalah hal yang baik, ya, hasanun, mahbubun, lebih disukai, serta mandubun, dianjurkan untuk dilakukan, dan dianjurkan untuk dilakukan dengan cara lemah lembut. Tayyib. Saya kasih contoh yang lain, ya, misalnya tentang mengusap kepala. Tentang mengusap kepala. Ada khilaf di antara para ulama. Mengusap kepala itu boleh nggak sebagian? Ataukah harus menyeluruh sampai ke belakang? Terus balik lagi. Menurut Syafi'iyah, boleh sebagian. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan harus menyeluruh. Sudah? Tapi dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan untuk menyeluruh, meskipun boleh tidak menyeluruh. Paham ya? Sehingga wudu yang lebih bagus menurut Syafi'iyah gimana? Menyeluruh ketika mengusap kepala. Terus balik lagi. Sedangkan yang cuman ditutul-tutul itu, dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan batal. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri, kalau cuman ditutul-tutul gini, ya, tangan ditaruh di air, terus cuman disentuhkan ke kepala. Dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Harus ada bentuk pergerakan tangan saat mengusap kepala. Sehingga nggak boleh cuman nutul-nutul, cuman disentuhin aja. Kalau kita komitmen dengan mazhab Syafi'iyah dan kita mengambil prinsip seperti yang dianjurkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, keluar dari khilaf lebih bagus. Maka seharusnya kita kan mengambil jalan yang selamat. Kalau saya wudhu cuma nutul ini, banyak ulama Syafi'iyah yang mengatakan nggak boleh. Tapi kalau saya gerakkan sedikit sehingga ada kegiatan mengusap walaupun cuma sedikit, ada kegiatan mengusap walaupun cuma sedikit, ulama Syafi'iyah mengatakan sah. Cuman mereka menganjurkan kalau yang diusap keseluruhan. Mereka menganjurkan agar yang diusap keseluruhan. Dan kalau Anda mengusap keseluruhan, seluruh ulama sepakat wudunya sah. Maka jika kita menggunakan prinsip keluar dari khilaf, maka dianjurkan agar wudu itu ketika mengusap kepala keseluruhan. Itu contoh agar sikap yang kita lakukan tidak ada yang menyalahi pendapat sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang pendapat kelompok menyimpang tidak perlu dipedulikan. Sehingga kalau kita menjumpai ada orang yang punya pendapat yang berbeda dengan kita, dan pendapat itu terlalu jauh dari kebenaran, maka boleh nggak pendapat itu dipedulikan dalam arti dihargai lalu diajak diskusi dan seterusnya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana,
Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh bermakmum dengan imam yang meyakini bahwa orang yang sudah meninggal rohnya masih bisa datang ke dunia menemui keluarganya? Karena sebagian besar kaum muslimin ada yang meyakini hal tersebut, Ustadz. Jazakallahu khairan. Apakah boleh bermakmum di belakang imam yang punya keyakinan bahwa roh orang yang sudah meninggal akan kembali lagi ke dunia? Wallahu alam, kalau sampai dinilai bahwasanya keyakinan semacam ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, saya tidak memiliki bukti tentang itu dan saya tidak mengatakan demikian. Namun kita katakan bahwasanya ini adalah pemahaman yang salah, keyakinan yang keliru. Karena roh itu tidak kembali ke dunia, tapi roh ada di alam yang lain, yaitu alam barzah. Sehingga kalau sampai ada orang yang punya keyakinan semacam ini, apakah dia sampai keluar dari Islam? Pertama, saya tidak mengatakan demikian. Dan yang kedua, saya tidak punya penjelasan apakah itu sampai bisa menyebabkan keluar dari Islam ataukah tidak. Karena itu kita hanya menilai bahasanya ini keyakinan yang salah, namun terkait konsekuensinya, apakah menyebabkan pemilik keyakinan ini keluar dari Islam ataukah tidak, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Ustadz, ana dan keluarga ada perbedaan tentang azan dan iqomah untuk bayi ana yang baru belajar. Maksudnya ana baru belajar Ustadz, jadi belum tahu dalilnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Anda berbeda pendapat dengan keluarga berkaitan dengan azan untuk bayi. Apakah itu disyariatkan ataukah tidak? Ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut ulama yang menilai sahih hadis Nabi SAW bahwa mengadzani bayi yang baru lahir, termasuk sunnah, karena beliau pernah melakukan azan di telinganya Hasan dan Husain, maka dianjurkan bagi mereka yang punya anak untuk mengadzani bayinya. Menurut mereka yang menilai hadis ini hasan atau bisa diterima, seperti pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam Tuhfatul Maudud, Ibnul Qayyim menganjurkan agar anak yang baru lahir diadzani. Kemudian ada pendapat yang kedua, bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh karena itu, tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan untuk melantunkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Mengingat hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Albani. Sehingga perbedaan ini berangkat dari perbedaan dalam menilai hadis antara yang menilai hasan dan yang menilai dhaif. Dan itu termasuk di antara perbedaan yang muktabar. Maka kalau dalam satu keluarga, andai ya posisi Anda lebih dominan, dalam arti nanti kalau tidak diadzani itu tidak dipermasalahkan oleh keluarga Anda,
lalu Anda memilih sikap tidak adzan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda tidak dominan, misalnya Anda sebagai seorang suami penghasilannya biasa saja, tinggal ikut di rumah mertua, biaya persalinan dari mertua, semuanya nebeng mertua, dan mertua minta adzan untuk bayi yang baru lahir. Kalau Anda menolak, wah bisa jadi masalah. Sudah tahu diri yang kayak gini, nggak bisa ngasih kebutuhan yang cukup bagi istrinya, dia nebeng mertua, mertuanya minta A, dan itu masih di ranah khilaf ya. Lalu Anda tidak kabulkan, wah bisa jadi masalah besar. Nah kalau seperti ini, dalam rangka untuk menghindari potensi yang lebih berbahaya di keluarga Anda, mungkin nanti Anda bisa izinkan kakeknya untuk adzan di telinga cucunya, agar Anda bisa diterima sebagai menantu yang baik di keluarga ini. Itu salah satu di antara contoh menghindari potensi ketegangan yang lebih besar dan masih di ranah ikhtilaf yang muktabar. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mohon izin Ustaz, apakah boleh saya bertanya di luar tema ini? Silahkan. Tentang jual beli Ustaz. Sekarang kan lagi marak ada anggaran keluar dari pemerintah untuk yayasan dan barang-barang elektronik. Sedangkan dari yayasan tersebut ada rencana akad yang akan pembelian barang. Kemudian permintaan untuk diberikan sebagian cara menaikkan harga sebagai biaya transportasi. Saya sampaikan bahwa saya akan berikan biaya transportasi dengan catatan ada kwitansi untuk biaya transportasi antara dari toko ke sekolah tersebut. Apakah itu dibolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Pihak sekolah tidak memberikan biaya transportasi ya? Tidak ada biaya transport. Tidak ada biaya transport. Transportnya jauh, dekat, atau kira-kira wajar atau tidak? Harus charter mobil dulu. Gimana? Harus sewa mobil dulu Ustaz. Harus sewa mobil. Mencapai di toko tersedia Ustaz. Harus sewa mobil. Baik. Cukup Bapak? Ya. Ustaz ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, sebenarnya materi semacam ini pernah kita bahas ya di kajian fikih ASN dan karyawan, dan memang pelanggaran ini cukup banyak di masyarakat. Dan salah satu di antara pemicunya adalah nilai kejujuran yang demikian lemah terjadi di kalangan para karyawan. Baik untuk instansi swasta, termasuk juga instansi pemerintah. Ada banyak kawan yang sering melaporkan ke kami ya. Dia punya hubungan dengan instansi pemerintah A, instansi pemerintah B. Dia sampai screenshot chatnya. Ini loh contoh gimana orang mau minta gratifikasi. Mas tolong dikondisikan ya mas. Pak tolong dikondisikan. Nanti kita ketemu di sini. Nanti tolong kalau bisa disisihkan dan seterusnya. Dan itu terang-terangan. Saya kadang berpikir, apa ndak malu dia minta kayak gini? Rasa malunya itu ditaruh di mana? Orang kalau mau korupsi itu kan sembunyi-sembunyi ya. Jangan sampai ketahuan. Ini minta terang-terangan. Anda berani berapa? Anda berani berapa? Masya Allah, dia minta terang-terangan. Nah kayak gini bisa berbahaya. Baik, sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau misalnya karyawan ini harus mengeluarkan sejumlah nilai tertentu dalam rangka untuk pengadaan. Saya bisa sarankan, Anda kalau keluar uang untuk kegiatan negara, apalagi untuk kegiatan pendidikan, untuk sekolah, gitu, berpahala atau tidak? Berpahala insya Allah. Baik, kalau Anda keluar uang, sewa mobil, atau sewa pickup, atau sewa apapun, atau Anda pakai kendaraan pribadi, keluar bensin,
dan Anda nggak dibayar, diniatkan ikhlas, ini dalam rangka untuk mendukung kegiatan sosial, insya Allah jadi amal soleh. Dan sesekali waktu posisi para ASN yang dia sudah lama menerima kebaikan dari negara, dapat gaji dari negara, dapat tunjangan dari negara, sesekali waktu dia nyumbang negaranya dengan cara seperti ini. Apakah bersedia? Insya Allah bersedia. Nilainya tidak seberapa, sekian ratus ribu. Masya Allah. Kalau itu bisa dilakukan, nggak perlu pakai kucing-kucingan. Kalau itu bisa dilakukan. Terus gimana Pak? Pakai uang pribadi. Ketika uang pribadi Anda keluarkan dengan niat dalam rangka untuk kegiatan sosial, apalagi pendidikan, insya Allah akan bernilai pahala. Nggak ada yang sia-sia. Tapi teman-teman tidak mau. Kalau teman-teman tidak mau, barangkali ada di antara kaum muslimin yang sudah kenal sunnah, yang paham tentang tauhid yang lurus, coba keluarin duitnya. Urunan 50 ribu beberapa orang. Untuk mencukupi kebutuhan transportasi. Sehingga nggak perlu pakai markup dan seterusnya. Mentoknya kalau tidak bisa, Pak kami nggak punya dana, kami nggak punya uang pribadi. Baik, saya anggap misalnya Anda di posisi sebagai ASN yang sama sekali tidak punya uang pribadi untuk itu. Ataupun uang pribadinya tidak mencukupi. Karena dipakai untuk nutupi kebutuhan keluarga. Tayyib minimal begini. Yang bisa dilakukan adalah minta kepada pihak toko. Ada nggak fasilitas mengantarkan gratis? Ada nggak fasilitas mengantarkan gratis? Sehingga free ongkir. Kami akan beli di toko Bapak. Dan nota nanti keluar sesuai dengan apa yang kami bayarkan. Kami tidak melakukan markup, tapi kami minta satu, ada free ongkir. Nah, jadinya kan Anda tidak perlu sewa mobil dan seterusnya. Sehingga yang ditekan pihak toko, karena kan nyari ini. Mau dibandingkan harganya, di toko ini harga sekian, di toko ini harga sekian. Anda boleh bandingin harga dan boleh minta free ongkir. Dengan demikian, tidak perlu ada kucing-kucingan, di markup, kemudian dengan alasan dipakai biaya transportasi dan seterusnya. Tapi kita Pak, sebagai karyawan kan harus datang ke toko. Lah Anda kan itu bagian dari tugas. Kalau itu bagian dari tugas, kenapa minta uang? Padahal sudah digaji dengan gaji bulanan. Kalau sudah digaji dengan gaji bulanan dan ini bagian dari tugas, ya seharusnya tugas itu dilaksanakan sebagai konsekuensi telah menerima gaji bulanan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Nah, gini Ustaz, bentar lagi kan tahun baru Muharram. Nah, di daerah kami kan ada merayakan perayaan penyambutan tahun baru. Nah, jadi kan kata tokoh masyarakat itu bilang kita harus melaksanakan tahun baru. Melaksanakan apa? Tapi mengadakannya itu yang pertama kita puasa bersama katanya. Setelah itu kita manggil Ustaz. Apakah ini harus kita mengikuti acara tersebut atau bagaimana? Kegiatannya apa saja Pak tadi Pak? Memanggil Ustaz sama puasa Ustaz. Puasa? Puasa Asyura katanya gitu. Puasa Asyura. Kita puasa bareng-bareng, buka bareng-bareng, terus kita manggil Ustaz gitu. Kita kumpul di masjid gitu Ustaz. Kemudian Ustaz ngisi kajian. Ngisi kajian gitu Ustaz. Baik, di Asyura ya? Iya, di Asyura. Gitu, di Asyuranya atau tanggal 1? Masih diperbincangkan sih Ustaz tadi malam katanya. Katanya supaya menghidupkan tahun baru Hijriah lah dibilang, katanya gitu. Baik. Jadi sikap kita bagaimana Ustaz ya? Baik Bapak. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah terkait posisi ritual saat tahun baru. Ritual tahun baru Islam ya. Kita bicara ritual untuk tahun baru Islam. Kalau di situ ada keyakinan mitos tertentu yang mengiringinya, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Karena tidak boleh ada keyakinan mitos tertentu untuk keberadaan tahun baru Islam. Misalnya, saat tahun baru Islam diyakini bahwa arwah semuanya datang ke muka bumi, lalu kunjung ke rumah keluarganya.
Atau saat tahun baru Islam Allah turunkan bala. Maka untuk menolak bala itu kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Saat tahun baru Islam orang akan ada peristiwa seperti ini. Nah, kalau sudah bicara takdir dikaitkan dengan penanggalan, ini bukan masalah yang ringan, itu penyimpangan masalah akidah. Karena takdir itu hak Allah. Dari mana manusia tahu kalau saat tahun baru akan turun bencana, akan turun seperti ini, dari mana dia tahu? Padahal perbuatan Allah tidak ada kaitannya dengan tanggal tertentu. Antara hari ini dengan kemarin kan sama saja. Kecuali Lailatul Qadar yang itu ada dalilnya. Tapi turun Lailatul Qadar, Pak. Turun Lailatul Qadar ada dalilnya. Dan manusia nggak tahu di tanggal berapa. Tanggal berapa Ramadan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Yang jelas ada di bulan Ramadan. Ramadan yang mana? Ramadan 1 bulan. Kita nggak tahu. Yang jelas salah satu malam di bulan Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat di bagian akhir. Di bagian akhir 10 hari terakhir. Apakah tanggal 21, 23, 25, atau 27, atau 29, kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Allah katakan tanazzalul malaikatu fiha warruhu fiha. Pada Lailatul Qadar, ruh yaitu Jibril dan para malaikat turun ke muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam itu penuh dengan keselamatan dan ketenangan. Tapi kapan kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita tidak boleh ngarang, begitu ya. Nah, untuk yang kejadian tidak ada dalilnya seperti turun bencana, turun bala, kalau tidak ada dalilnya kita tidak boleh mengatakan demikian. Baik, ini jika ada kaitannya dengan mitos tertentu. Yang kedua, ada kegiatan tapi tidak ada keyakinan dengan mitos tertentu. Ya, sifatnya hanya sebatas untuk dzikrayat ya, untuk memperingati, tapi nggak pakai mitos-mitos tertentu. Insya Allah masalahnya lebih ringan. Meskipun kita akui bahwasanya kaum muslimin sejak masa silam tidak melakukan praktek seperti ini. Nabi SAW tidak melakukan praktek seperti ini. Demikian pula para sahabat. Sampai akhirnya masuk di zaman Umar, baru ditetapkan tahun baru Hijriyah. Karena di masa Rasulullah SAW tidak ada tahun baru Hijriyah. Adanya kalender, adanya bulan-bulan itu ada, tapi tahunnya nggak ada. Sehingga tahun 1, awal tahun, itu bulan apa, belum ditetapkan ketika itu. Di zaman Abu Bakar juga nggak ada. Baru di zaman Umar, ada orang yang membawa sok. Sok itu bukti utang. Distorkan kepada Umar, fulan punya utang ke saya dan dia janji akan dilunasi bulan Sya'ban. Umar ketika membaca, betul ini dilunasi bulan Sya'ban, tapi bulan Sya'ban kapan? Bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun depan? Akhirnya karena peristiwa ini, Umar kemudian meminta kepada para sahabat, memerintahkan kepada mereka agar menetapkan angka tahun. Sejak saat itulah angka tahun dibuat. Sehingga tahun 1 itu mulai kapan? Bulan pertama bulan apa? Maka tahun baru berarti sebenarnya baru dikenal di masa Umar. Dan itu tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Karena sifatnya hanya masalah administrasi. Karena itu wallahu alam, ya memang tidak ada ritual tertentu yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau misalnya ada kegiatan seperti itu, apa yang harus kita lakukan sementara kita dalam posisi menganggap bahasanya seperti ini tidak disyariatkan. Wallahu a'lam, jika sifatnya hanya untuk ta'liful qulub, dalam rangka pendekatan dengan masyarakat, biar Anda tidak dianggap sebagai orang yang aneh sendiri, mungkin Anda bisa usul, bagaimana kalau kajiannya di tanggal 10 atau tanggal 9 saya puasa dulu, puasa Tasu'a. Kemudian nanti buka bersama, lalu besok puasa lagi, puasa tanggal 10 Muharram. Terus ada buka bersama. Terus menghadirkan ustadz ngisi pengajian. Insya Allah itu yang paling ringan. Dan ustadz yang hadir di situ dalam rangka intihazul fursah, memanfaatkan kesempatan
lagi banyak ada orang yang kumpul, terus dikasih pengajian. Insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada telepon? Nah, silakan. Silakan Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Izin buat Ustaz. Ini Ustaz, saya diberi sebagai pengalaman. Bisa diulang Bapak? Putus-putus. Bapak bisa cari posisi yang sinyalnya lebih kuat. Ya, alhamdulillah. Saya diterima sebagai pengalaman di instansi pemerintah. Pada saya tidak tahu bahwa ada honor khusus dalam keuangan. Jelas. Akhirnya, mohon maaf Bapak, kru menggunakan headset dan tetap nggak jelas. Kami kesulitan karena putus-putus. Maksudnya sudah jelas, Pak? Putus-putus suara Bapak, jadi kami nggak bisa menangkap dengan penuh. Halo, halo. Baik, coba diulang lagi. Saya diberikan amanah, Ustaz. Diberikan amanah keuangan di instansi pemerintah. Pada awalnya saya tidak mengetahui bahwa ada honor khusus untuk pengelola keuangan. Ada apa, Pak? Honor khusus. Honor khusus. Nah, untuk pengelola keuangan. Baik. Akhirnya untuk memenuhi biaya operasional saya untuk mengurus pengelolaan keuangan ini, kami adakan pertemuan dengan teman-teman yang melakukan kegiatan di keuangan ini. Akhirnya disepakati dilakukan pemotongan untuk biaya operasional yang besarnya kurang lebih sekitar 30% dari uang yang mereka terima. Baik. Uang itu disepakati oleh semua teman-teman yang terlibat dalam menggunakan dana ini. Nah, belakangan ternyata ada honor khususnya. Ada apa? Untuk pengelola keuangan ini. Alhasil atas istihad sendiri, maka honor tersebut saya tidak mengambilnya. Karena saya berpikir bahwa saya sudah mendapatkan operasional ini. Honor khusus tadi ya? Enggak Ustaz, potongan tadi saya sudah menerima, jadi honor khusus tadi saya sudah tidak menerima lagi Ustaz. Saya tidak mau ambil. Siap. Nah, jadi saya berikan kepada teman-teman kembali, saya kembalikan bahwa ini adalah honor khusus, silahkan dibagi. Karena saya sudah menerima potongan operasional dari teman-teman. Walaupun jumlahnya tidak sama, karena lebih besar potongan dari teman-teman daripada honor khusus yang saya terima. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana cara saya menanggapi tersebut? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, di tahun anggaran itu kan tahun anggaran kemarin 2021. Di tahun anggaran ini ternyata honor khusus tersebut dihilangkan, betul-betul dihilangkan, sudah tidak ada lagi honor khusus. Nah, apakah masih bisa saya melakukan pemotongan tersebut atau bagaimana caranya? Mohon maaf Bapak, untuk potongan operasional yang disepakati oleh teman-teman Bapak ya, itu apakah resmi dalam arti ketika itu dilakukan tidak akan dipermasalahkan oleh pihak pengawas atau bagaimana? Kalau dari pengawas pemerintah Ustaz, bermasalah sebenarnya Ustaz. Bermasalah. Di dalam ini tidak benar, tetapi di dalam intern atasan saya, di instansi saya, bukan juga membenarkan, tapi melegalkan hal tersebut. Atasannya melegalkan hal tersebut? Iya, karena sudah menjadi sistem Ustaz. Baik. Iya. Effort yang dikeluarkan melebihi dari gaji pokok ya, sehingga sampai harus ada honor khusus. Masalahnya Ustaz, operasional yang dipergunakan ini memang besar untuk pengurus. Soalnya ada khusus untuk ada perjalanan dinas untuk itu. Tetapi sangat tidak rasional untuk contoh misalnya perjalanan ke tempat tertentu untuk mengurus ini kan sekitar 500.000 di kepulauan, saya kepulauan Ustaz.
Tetapi di RAB-nya dimasukkan hanya 100.000. 100.000. Jadi mau tidak mau, ketika saya harus berjalan seperti di RAB, maka saya harus menambah terus, Ustaz. Masya Allah. Nah ini jadi kalau 1-2 kali mungkin saya bisa terlanjur, tapi kalau hampir 3 kali dalam sebulan, maka saya juga menyerah untuk hal tersebut. Betul, Masya Allah. Baik. Jadi ini Ustaz, mohon arahannya sekian. Nah, barakallahu fikum. Syukur, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Yang saya pahami seperti ini ya. Jadi posisi para ASN, mereka adalah orang yang mendapatkan amanah. Dan orang yang mendapatkan amanah, dia harus tunaikan amanah itu sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Dan dalam mendapatkan amanah, dia boleh membuat sebuah kebijakan yang kira-kira itu sangat maslahat, lebih baik daripada sebatas menunaikan amanah yang diberikan. Yang saya maksud begini. Jadi seorang wakil atau orang yang dapat amanah, dia boleh melakukan 2 hal. Pertama, sesuai instruksi yang diberikan. Yang kedua, lebih baik dari instruksi yang diberikan. Dia boleh melakukan yang lebih baik dari instruksi yang diberikan. Dalil tentang ini adalah peristiwa Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu. Sahabat ini diberi oleh Nabi SAW uang 1 dinar. Dan beliau diminta untuk membeli seekor kambing. Tapi karena Urwah ini pintar nawar, beliau berhasil dengan uang 1 dinar membeli 2 ekor kambing. Ketika sudah dibeli, kambingnya dibawa. Lalu ada orang yang mau beli kambingnya Urwah. Kemudian dijuallah 1 ekor dengan harga 1 dinar. Kemudian datang kepada Nabi SAW, diserahkanlah seekor kambing dan uang 1 dinar. Rasulullah SAW tidak marah. Dan bahkan beliau mendoakan Urwah. Urwah didoakan oleh Nabi SAW, Barakallahu fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Sehingga ini dalil perbuatan Urwah diizinkan oleh Nabi SAW. Urwah dalam hal ini menyalahi instruksi. Perintahnya adalah 1 dinar gunakan untuk beli seekor kambing. Tapi dia 1 dinar digunakan untuk beli 2 ekor kambing. Dan perintahnya adalah membeli kambing, bukan menjual kambing. Tapi Urwah menjual kambing. Tapi yang dilakukan oleh Urwah lebih baik daripada apa yang diinstruksikan. Sehingga seorang wakil diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang lebih baik daripada apa yang diperintahkan. Dan itu tidak disebut menyalahi amanah. Karena itu insya Allah tidak masalah. Yang saya pahami ya, jika dalam kondisi tadi, tapi mungkin Anda bisa tanya kepada konsultan keuangan dalam masalah ini, kira-kira sisi yang paling aman bagaimana? Kalau di situ ada anggaran yang sangat tidak wajar. Misalnya, cuman dikasih 100.000, padahal kebutuhan realnya sampai 500.000. Anda berada di sebuah pulau yang harus datang ke pulau yang lain, kepulauan-kepulauan yang lain. Dan Anda harus membayar dengan nilai yang lebih besar untuk bisa melakukan transportasi itu. Maka kalau tidak memungkinkan ditulis sesuai dengan kondisi real, misalnya kondisi realnya 500.000. Oh, tidak mungkin Pak, tidak boleh. Maksimal transport itu 100.000. Kalau dimasukkan dalam RAB 500.000, ini pelanggaran. Maka jika di bawah masih ada poin biaya operasional tidak terduga, dan itu diizinkan untuk mencantumkan itu. Nah, yang bagian ini nanti bisa dipakai untuk mensupport bagian atas yang kurang. Sehingga Anda tetap bersikap jujur, menyampaikan sebagaimana amanah yang diberikan. Namun Anda ketika menggunakan biaya transportasi ditambahi dengan biaya yang lain yang itu masih diizinkan dalam laporan keuangan. Kalau demikian insya Allah tidak masalah. Selama apa yang Anda keluarkan memang betul-betul kebutuhan real untuk tugas yang Anda lakukan. Dan selalu mohon kepada Allah petunjuk agar jangan sampai ya yang namanya harta negara masuk ke kantong kita dalam posisi kita tidak berhak untuk menerimanya. Karena nanti pertanggungjawabannya di akhirat sangat besar.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.